Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irsyadul Anam dari kelas 2P Manajemen dengan NPM 121020901. Dan di video kali ini saya akan kembali lagi menjelaskan mengenai materi-materi. Langsung saja kita memasuki materi-materi yang akan saya jelaskan. Materi yang akan dibahas adalah materi yang mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara khusus untuk mencapai hasil kinerja yang berbasis target kinerja yang telah ditetapkan. Maka dapat dijelaskan bahwa pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi berorientasi pada tercapaian kompetensi yang harus dimiliki pada profesi tertentu. Kemudian ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Di sini terbagi menjadi 3 poin utama yang akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, pihak pertama. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka merupakan orang-orang atau pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, atau bisa disebut dengan peserta didik. Jadi di pihak ini adalah mereka yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal maupun pendidikan non-formal. Kemudian pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Di pihak ini yaitu orang-orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuannya kepada pihak pertama. Lalu di pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Pihak ini merupakan pihak-pihak yang menerima pihak pertama yang sudah dididik untuk dipekerjakan di lapangan kerja sesuai kebutuhan lapangan kerjanya. Kemudian kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat maupun masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan harus valid, dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable sendiri mempunyai makna, yaitu menetapkan hasil yang sama pada setiap kali pengukuran. Kemudian terdapat beberapa perbandingan antara kemampuan dan kompetensi. Kemampuan, jadi yang pertama yaitu kemampuan hanya menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan di kompetensi yaitu membuat proposal penelitian yang baik. Lalu yang kedua, kemampuan yaitu dituntut untuk mengetahui cara menulis laporan penelitian. Lalu yang kompetensi yaitu membuat laporan penelitian dengan baik. Lalu yang ketiga, untuk kemampuan yaitu diharapkan agar dapat memahami bagaimana cara menguraikan penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Namun di kompetensi yaitu dituntut menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Dan yang keempat, kemampuan yaitu
menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kompetensi yaitu berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, untuk kemampuan yaitu menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dan yang kompetensi itu bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pertama, yaitu menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi, waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kemudian kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi dapat berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Dan sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga dapat mudah dipahami bagi kalian. Dan jangan lupa yang telah menonton harus untuk meninggalkan komen, like, dan subscribe di channel YouTube ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.